Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like. Thank you ya beb. Nah, jadi setiap hari jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup dan makan makanan yang bergizi, terutama makan sayur dan buah yang banyak tentunya. Nah, jadi kali ini aku mau share manfaat kamu selingkuh. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi yang nama selingkuh ini beb, itu bisa terjadi dengan pasangan yang udah married maupun yang belum married. Jadi terkadang mereka yang status hubungannya masih pacaran aja beb, nah mereka bisa selingkuh loh beb, baik itu pria maupun wanita ya beb ya. Jadi alasan mereka selingkuh itu banyak alasannya, jadi aku gak akan jabarin alasan orang berselingkuh ya beb ya. Nah begitu juga yang para pasutri yang udah married, walaupun mereka sudah married, kalian jangan salah kaprah ya beb ya. Banyak juga beberapa pasangan juga selingkuh, baik laki-laki maupun perempuan ya beb ya. Nah tetapi di sini pasangan yang udah married itu lebih banyak yang berselingkuh itu adalah suami ya beb ya. Itu banyak banget di dunia kenyataannya ya beb ya. Kalau para istri itu nggak gitu banyak, nggak sebanyak para suami ya beb ya. Jadi mereka selingkuh ini aku nggak tahu apakah ini memang penyakit mereka atau gimana, nggak ngerti ya beb ya. Nah jadi makanya orang yang berselingkuh ini ternyata ada manfaatnya. Nah apakah manfaatnya? Nah yang pertama itu adalah menyakiti hati pasanganmu. Nah udah jelas-jelas selingkuh ya beb ya, terang-terangan aja hati pasangan kita itu tersakiti banget ya beb ya. Coba aja kondisinya dibalikin gitu, kalian diselingkuhi oleh pasangan kalian, sakit gak hatinya? Ya sakit ya beb ya. Nah yang selanjutnya di nomor 2, pasangan itu jadi trauma dan dendam. Nah ini memang real ya beb ya, pasti semua orang pasti akan trauma dan dendam. Terkadang karena mereka dendam banget, karena mereka udah dikhianati oleh pasangannya. Untuk membalas dendam itu biasanya sebagian orang akan berbuat yang sama gitu. Mereka juga akan berselingkuh ya beb. Misalnya gini, suaminya selingkuh, nah istrinya ketahuan, istrinya dendam gitu ya. Nah untuk membuat dia membalas dendam itu, istrinya ini juga akan berselingkuh beb di belakang suaminya beb ya. Nah ini banyak terjadi ya beb ya, jika suami yang berulah. Tapi ada juga sebagian beb, kan tidak semua, ada sebagian istri tidak membalas hal yang seperti itu ya beb ya, tetapi dia tetap menjadi istri yang baik gitu. Nah selanjutnya di nomor 3, akan melukai hati dan jiwa anak-anakmu. Nah jadi beb, bukan hanya istri aja yang terluka hatinya, tetapi anak-anak itu hatinya juga akan terluka ya beb ya. Terkadang ada sebagian anak-anak itu menjadi trauma gitu beb, udah udah melekat di pikirannya itu bahwa bapaknya itu mengkhianati ibunya. Nah jadi terkadang beb, ada sebagian anak perempuan itu di saat dia udah dewasa, dia trauma dengan yang namanya laki-laki. Terkadang dia juga nggak mau didekatin laki-laki karena dia menganggap seorang laki-laki itu jahat. Nah jadi yang terngiang-ngiang di pikirannya sampai dia beranjak dewasa, ya hanya sosok bapaknya yang menyakiti ibunya. Nah seperti itulah tersakiti jiwa dan hati anak-anak ya beb ya. Nah yang selanjutnya di nomor 4, anak-anak itu menjadi takut dan trauma dengan pernikahan. Nah ini sering terjadi beb. Ada juga sebagian anak-anak itu beranjak dewasa, dia takut dengan sebuah pernikahan, malah dia nggak mau nikah karena itu tadi
udah melekat di pikirannya sosok bapak yang ada di hidupnya itu, Beb. Jadi aturannya bapaknya memberi contoh yang baik ke anaknya, ini malah bapaknya itu tidak memberi contoh yang baik. Nah, itulah yang tersimpan di memori anak sampai dia beranjak dewasa ya, Beb ya. Nah, makanya anak-anak yang punya kronologi seperti ini, dia tidak akan pernah mempercayai seorang pria, Beb. Terus di nomor 5 adalah menghancurkan kebahagiaan keluarga. Nah, ini udah jelas ya, Beb ya. Kalau dalam suatu pernikahan suami dan istri ada yang berkhianat, berselingkuh, udah jelas-jelas dan pasti itu menghancurkan rumah tangga kalian berangsur-angsur ya, Beb ya. Jadi jika kalian tidak memperbaiki diri cepat-cepat, malah kalian berlarut-larut dengan perselingkuhan kalian, nah lambat laun pernikahan kalian itu akan pecah gitu, Beb. Jadi dampaknya ke anak-anak tentunya. Jadi kasihan ya, Beb ya, kalau anak-anak jadi dampaknya. Jadi buat kalian tuh ya, yang para suami atau istri ada yang berselingkuh, jadi mending stop ya, Beb ya. Jangan kita kerjakan yang tidak baik di dunia ini. Kita harus kasih contoh yang baik untuk anak-anak kita, bukankah begitu? Nah, yang selanjutnya di nomor 6 adalah merusak karir dan nama baik yang dimiliki. Jadi, Beb, kalau kalian seorang wanita karir atau kalian suaminya bekerja di luar, nah itu nama baiknya akan tercoreng ya, Beb ya. Baik di dalam kantor, di pertemanan, dan di dalam keluarga ya, Beb ya. Nah, selanjutnya di nomor 7 adalah menguras uang dan tambahan pengeluaran. Nah, ini udah jelas ya, Beb ya, namanya kita berselingkuh. Nah, tentu aja kita perlu ini, kita perlu cuan. Nggak mungkin kan kita kemana-mana nggak perlu cuan, nggak mungkin kita hanya duduk doang ya kan, Beb ya. Nah, itu nggak mungkin banget kayaknya. Jadi ya nama orang berselingkuh itu, Beb, banyak menghabiskan ini ya, Beb ya. Apalagi kalau dia berselingkuh dengan cewek matre gitu ya. Nah, itu parah banget tuh, Beb. Sebentar minta ditransfer, ini itu. Nah, menurut kalian para pria, bagus nggak hal yang seperti itu? Nah, kalau menurut aku nih, aku wanita, ya nggak bagus ya kan, Beb. Ngapain kalian capek-capek cari uang, terus uangnya dikasih ke selingkuhan? Mending dikasih ke anak bini ya, Beb ya. Mending yang ngabisin anak bini, lebih berkah lagi, karena malah dapat pahalanya banyak lagi karena nyenangin anak bini kalian. Tapi kalau keselingkuhan, apa sih yang kalian dapat? Iya kan? Nah, jadi buat kalian para suami yang suka selingkuh, ya stop ya, Beb ya. Nggak ada gunanya selingkuh, Beb. Mending fokus ke anak bini aja. Nah, jadi itulah share aku mengenai manfaat kamu selingkuh. Nah, semoga kalian paham ya. Nah, yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you, Beb.